Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya anak-anak kelas 11 JB yang Ibu sayangi. Pertemuan ini kita akan membahas tentang menu. Kemarin udah Ibu share kan tentang kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di kelas 11. Udah dibaca belum? Ibu harap udah dibaca ya. Kali kalau belum, mari kita lihat lagi. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari selama 1 semester ya. Bisa dilihat itu ada tentang menu, kemudian tentang perabot restoran, peralatan makan dan minum alat hidang, terus tentang lenan, membuat lipatan serbet, kemudian tentang petugas pelayanan makan dan minum, lalu tentang table setup. Ini adalah bekal kalian untuk kalian PKL nanti. Sebelumnya mohon maaf nih, fokus mata Ibu nggak fokus ke kamera ya, karena melihat tulisan di HP. Ya. Lanjut, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang telah mempelajari tentang menu ini, diharapkan kalian semua dapat 1. Menganalisis rancangan menu. 2. Itu adalah menjelaskan rancangan menu. Yang ketiga itu menunjukkan rancangan menu. Dan yang keempat itu kalian bisa membuat rancangan menu. Oke, next. Kalian tahu nggak sih menu itu apa? Kalian tentu kalau ke tempat makan, ke restoran, atau ke warung makan biasa yang suka di warkop atau di pinggir jalan itu, tempat nongkrong gitu, biasanya kalian kalau sebelum pesan dikasih menu kan, atau kalian mau beli boba aja, itu ada menunya kan, ada daftar makanannya, atau daftar minumannya. Nah, ini adalah pengertian menu. Menu itu adalah sebuah daftar makanan yang dilengkapi dengan harga masing-masing yang tercantum dan diinformasikan lewat media kertas, bisa papan, bisa atau kain di dinding tempat daftar menu. Ya, berarti apa? Kalian bisa meringkas sendiri dengan kalimat kalian masing-masing, ya. Pokoknya menu itu adalah daftar makanan yang berisi nama-nama hidangan yang dilengkapi dengan harga masing-masing. Dan diinformasikan lewat media kertas, bisa kain, bisa ya. Kita next, lanjut. Jenis menu berdasarkan waktu. Antara lain ada yang pertama breakfast ya. Yang kedua ada lunch, terus yang ketiga ada dinner. Breakfast itu adalah sarapan pagi. Ini dimulai dari pukul 6 sampai pukul 11. Terus lunch atau makan siang dimulai pukul 12 sampai jam 3. Kemudian ada dinner dimulai pukul 7 sampai pukul 11 ya. Lanjut. Nah, kalau menurut penawaran atau bentuk penawarannya, itu menu ada 2. Semua ada 4. Tapi kita pahami dulu ya, satu persatu ya. Itu ada à la carte menu. À la carte menu itu adalah daftar makanan yang mencantumkan berbagai jenis makanan dari appetizer hingga dessert atau makanan penutup, di mana masing-masing makanan tersebut memiliki harga tersendiri. Jadi setiap hidangan itu ada harga masing-masing. Misalkan
Kalau kalian sering jumpai, misalkan nasi goreng harganya 13.000, es teh harganya 5.000. Terus atau kalau kalian sering ke KFC ya, beli ayamnya aja harganya sekian, beli nasinya aja sekian. Jadi itu adalah ala carte. Karena setiap hidangan memiliki harga masing-masing ya. Kemudian yang kedua itu adalah table d'eau. Table d'eau itu adalah daftar makanan yang membentuk atau tersusun dalam satu set makanan dengan harga yang pasti. Jadi ini adalah satu set makanan dari mulai pembuka atau appetizer, main course, dessert. Ini udah satu kesatuan set atau paket lengkap. Table d'eau ini tidak banyak pilihan bagi tamu dan biasanya dihidangkan dalam melayani tamu grup, sehingga lebih mudah untuk mempersiapkan dan melayaninya. Nah, jadi table d'eau ini dari appetizer sampai dessert udah lengkap. Jadi kalau kita mau pesan menu nih table d'eau, pesan ini, kita nggak perlu pesan ala carte lagi. Itu udah mencakup semuanya, ya. Tapi kalau ala carte enggak. Ala carte kalau kita beli satu ya cuman beli satu, itu cuman beli ayam ya ayam doang. Tapi kalau kita beli table d'eau udah ada appetizer, udah ada main course-nya ayam, nasi lah, kemudian ada penutupnya, dessertnya, minumannya gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah special party menu. Special party menu itu adalah susunan beberapa makanan khusus yang akan dihidangkan pada suatu jamuan atau pesta yang bersifat khusus. Misalkan ada meeting atau ada party, ulang tahun, pernikahan, terus dan lain sebagainya. Itu adalah special party menu. Jadi pelanggan atau kita sebagai pelanggan bebas memilih menu apa aja, entah itu ala carte, terus table d'eau atau campuran, atau pokoknya semua menu boleh lengkap. Itu untuk special party menu ya. Terus yang terakhir adalah mix menu, itu campuran dari ala carte serta table d'eau. Ya, lanjut. Ini adalah klasifikasi menu berdasarkan urutan yang dimakan. Itu adalah appetizer ya. Appetizer ini berasal dari kata appetite yang berarti pembangkit, yaitu ya kurang n, pembangkit selera. Ciri khasnya adalah asin dan gurih rasanya. Terus fungsinya appetizer ini apa sih? Fungsinya ini untuk menimbulkan selera makan atau membangkitkan selera makan ya. Kemudian appetizer itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu hot appetizer dan cold appetizer. Nah, yang hot appetizer itu apa sih? Appetizer yang dihidangkan dalam keadaan hangat. Contohnya rissoles, fritter, kisofel, Hohenzollern, dan lain sebagainya. Untuk foto-foto hidangannya kalian bisa cari sendiri di internet ya, karena kalau ibu pasang di sini tentu kalian akan bosan karena banyak banget foto-fotonya. Terus ada cold appetizer, itu bisa salad. Contohnya ada clanape, gelatin, pet, erain, dan lain sebagainya ya. Kemudian adalah main course atau makanan utama. Nah,
Main course itu adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu makan siang atau makan malam. Ya, porsinya jelas lebih banyak main course daripada appetizer. Nah, biasanya terdiri dari lauk hewani yang disertai dengan kentang dan sayuran. Komposisi main course harus sesuai dengan kentang, lauk pauk, dan sayuran. Maksudnya, ini bentukannya main course ini terdiri dari lauk pauk hewani yang disertai dengan kentang dan sayuran. Ini adalah contohnya itu seperti steak ya, atau menu barat. Itu ada kentang, sayuran, dan steak, misalkan steak ayam atau steak sapi. Terus ukurannya itu harus disesuaikan. Misalkan ayamnya sekian, tentu disesuaikan dengan kentang dan sayurnya. Jangan sayur sama kentangnya banyak nih, steaknya dagingnya cuma sekecil gitu. Ini maksud dari pernyataan harus sesuai dengan ukurannya masing-masing. Terus lanjut ya. Dessert atau makanan penutup. Nah, ini biasanya memiliki rasa manis, tetapi ada juga yang rasanya asin. Dessert ini dibagi menjadi dua juga, ada cold dessert, hot dessert seperti tadi yang appetizer ya. Ini bisa dibaca contoh-contoh dari cold dessert dan hot dessert. Cold dessert itu adalah yang biasa disajikan dalam keadaan dingin. Contohnya es krim. Es krim ada apa aja? Ada vanilla es krim, strawberry, souffle. Itu souffle ya, bukan G, itu F ya harusnya. Dan lain sebagainya. Terus yang bentuknya krim ada cocktail, eclairs, buffalo rice itu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian itu ada yang pakai fruit cocktail, cake yang pakai fruit maksudnya ya itu ya. Kemudian ada hot dessert. Hot dessert di sini yang disajikan dalam keadaan biasa, sedang atau hangat atau minimal tidak dingin. Contohnya itu adalah pie, ya, pie buah, pie susu. Terus itu ada banana flambe, pineapple flambe, crab susai, dan lain sebagainya ya. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan menu yang pertama adalah waktu. Tentu berbeda ya. Setiap jenis hidangan itu memiliki waktu. Misalkan si telur mata sapi ya atau telur ceplok itu biasanya dihidangkan dalam waktu breakfast aja. Atau apalagi yang contohnya lain. Nanti kalau kalian nyari telur ceplok atau yang buat sarapan telur mata sapi itu di waktu siang itu udah beda lagi ya. Itu adalah contoh rancangan menu menurut waktu. Terus yang kedua adalah jenis hidangan. Jenis hidangan antara breakfast dan lunch tentu berbeda. Macam-macam hidangan yang dihidangkan
di waktu breakfast tidak mungkin bakal dihidangkan lagi di waktu lunch. Terus yang ketiga itu adalah kelas perusahaan atau kelas hotel. Bisa sesuai dengan menu-menunya. Ya, terus ada kemampuan juru masak sesuai dengan kemampuan juru masaknya. Misalkan juru masaknya nggak bisa memasak menu hidangan ini nih, jadi harus disesuaikan dengan kemampuan juru masak. Terus ukuran dan peralatan dapur. Ukuran dan peralatan dapurnya itu lengkap nggak peralatan dapurnya? Memumpuni nggak buat membuat hidangan tersebut. Terus kemampuan staf restoran, ini hampir sama dengan kemampuan juru masak tadi. Terus yang ketujuh adalah ukuran peralatan dapur. Terus harga menu. Harga menu ini disesuaikan. Misalkan harga menunya sekian, 50.000 nih. 50.000 ini dapat apa aja gitu. Disesuaikan dengan budgetnya. Terus yang ke-9 adalah bangsa dan jenis tamu. Jenis tamunya misalkan tamu mancanegara atau tamu luar. Makanya menu disesuaikan dengan orangnya. Misalkan dari luar nih, berarti kita pakai menu yang apa? Yang selain tradisional ya. Yang menu luar, menu oriental. Oriental atau apa? Ya. Terus sampai mana tadi kita? Sampai nomor 10 ya sekarang. Yang 10 itu makanan pengiring. Kemudian yang ke-11 adalah agama. Jenis menu berdasarkan agama. Kalau mungkin kalau Hindu, rancangan menunya nggak ada yang dari daging sapi. Terus yang terakhir yang mempengaruhi rancangan menu adalah musim. Misalkan bulan ini lagi musim jeruk atau buah apa itu, buah mangga gitu. Jadi di menu hidangannya, di perencanaan menunya kita membuat menu yang berasal atau hidangan yang menggunakan bahan mangga, jus mangga atau salad yang berasal dari mangga dan lain sebagainya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan menu ini. Terus lanjut, ini adalah contoh-contoh dari rancangan menu. Bisa kalian lihat ya. Nih, ala carte. Jadi ada appetizer sendiri, salad sendiri, sop, kemudian ini. Nah, ini yang sering kalian jumpai kalau kalian nongkrong-nongkrong ya. Ya kan? Makanan sendiri, minuman sendiri. Setiap minuman ada harganya, setiap makanan ada harganya. Ya. Terus lanjut. Ini juga ala carte nih. Setiap makanan ada harganya ya. Itu adalah ala carte. Nih yang kalian sering jumpai di KFC atau McD. Ini ala carte juga. Nah, kalau yang ini adalah table do. Jadi adalah paket lengkap. Satu kesatuan dari appetizer, sop, main course, dessert. Semuanya menjadi satu dengan satu harga. Sekitar 300.000 rupiah di sini ya. Nah, ini juga table do juga.
Tapi ini kita bisa milih, misalkan starternya atau appetizernya kita mau pakai apa, milih dari ketiga pilihan ini. Terus main course-nya bisa ini kita milih dari beberapa pilihan ini. Di sini juga kayak gitu. Jadi satu-satu ya. Terus lanjut. Nah, ini juga table d'eau. Table d'eau itu dari appetizer sampai dessert. Lengkap dengan satu kesatuan harga. Ini di sini misalkan dijelasin ya, minestrone soup. Ini isinya apa aja? Oh, ada spinach, carrot, onion, dan pen noodle. Ya, jadi tipe menu atau kreasi menu itu beda-beda. Ini yang dijelasin. Di setiap hidangan dijelasin isinya itu apa aja gitu. Terus dessert dari Showcase or Coffee. Terus saladnya ada Kikpay salad. Itu isinya apa aja sih Kikpay salad itu biar pelanggan tuh tahu. Makanya dijelasin ini isinya apa aja gitu biar kita tahu nggak asal pesan gitu. Tujuan dari ada deskripsi menunya ini. Dah, sampai sini paham? Ini udah selesai. Cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Ada kurang lebihnya atau salah-salah dari pengucapan ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Tetap jaga kesehatan ya.